Halo teman, inilah 5 pinjol yang nggak ada di lapangannya, cuma nagih lewat telepon ataupun WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya dan bisa dapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang jauh teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini khusus saya akan bahas 5 aplikasi yang terbukti tidak ada debt collectornya. Jadi teman-teman bisa lebih aman jika galbay di aplikasi ini, dan penagihannya fokusnya cuma di komunikasi lewat telepon, lewat teror, WA dan telepon. Jadi ini harus teman-teman ketahui. Jadi saya buat video ini khusus buat teman-teman. Jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Nah, yang pertama, aplikasi pinjaman online yang cuma nelpon tapi nggak ke rumah adalah aplikasi UKU. Nah, buat teman-teman yang sudah galbay di aplikasi UKU lebih tenang, karena ini memang aplikasi yang banyak sekali menebar ancaman lewat telepon, mengintimidasi teman-teman, melakukan kata-kata kasar lewat telepon dan WA teman, tapi tidak ada satupun debt collector yang akan datang ke rumah teman-teman. Itu karena aplikasi yang baru ya teman, dan tidak sebesar Akulaku dan Kredivo. Jadi untuk cakupannya masih seputar telepon dan WA, dan tidak punya uang untuk membayar debt collector untuk nagih ke rumah teman-teman. Jadi lebih aman kedepannya kalau pinjam di aplikasi UKU ini. Nah, yang kedua adalah aplikasi Julo. Nah, aplikasi Julo ini sangat masif sekali iklannya di media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube. Itu banyak sekali iklannya berseliweran dan menjadikan pinjamannya besar sekali dan penagihannya sangat amat aman. Tapi untuk kenyataannya tidak seperti itu. Aplikasi ini cukup barbar dalam menagih, tapi tenang, masih seputar WA dan telepon saja. Belum satupun berita yang ada yang saya peroleh tentang aplikasi Julo ini menagih langsung ke rumah. Jadi fix aplikasi ini belum ada debt collectornya teman. Jadi teman-teman lebih aman kalau galbay di aplikasi Julo ini, karena ya cuma telepon terus sekitar 20 kali sehari atau mungkin bisa lebih ya teman. Teman saya sudah galbay di aplikasi Julo dan diteleponin mulu, ini sudah mulai stres dan mulai curhat ke saya. Jadi saya wajib memberikan solusi agar lebih aman ke depannya. Dan ini kedua aplikasi Julo. Untuk yang ketiga adalah Uangme. Nah, Uangme ini salah satu pinjaman online yang di Playstore ratingnya cukup lumayan ya teman. Ini ratingnya sekitar 4 dari 5, jadi lumayan banyak sekali yang puas dengan aplikasi ini karena pencairannya memang cepat sekali. Tapi dibalik itu semua, bunga dan dendanya juga sangat amat fantastis. Nah, terlebih lagi penagihannya biasanya ini nelponnya barbar sekali. Untuk Uangme ini bisa sampai 10 kali 20 kali sehari ya teman. Kalau teman-teman tahu kan yang namanya kontak pada saat aplikasinya meminta izin, teman-teman nyalakan kontak seperti itu akan disadap oleh aplikasi Uangme ini, karena dia juga sadap kontak. Jadi lebih berhati-hati saja buat teman-teman, jangan sampai kontaknya semua disadap, dan nanti kalau teman-teman galbay, aplikasi ini akan menelponin kontak HP teman-teman. Semua teman-teman dihubungi dan suruh menagihkan ke teman-teman. Nah, ini sangat berbahaya sekali Uangme ini. Jadi karena Uangme ini kekuatannya cuma di komunikasi dan tidak ada debt collectornya, jadi satu-satunya jalan buat Uangme untuk menagih teman-teman ya nelpon terus, menagih lewat ancaman atau intimidasi kepada teman-teman. Jadi kalau cuma ini ya jangan pernah takut ya teman. Jadi solusinya ya copot kartu, ganti kartu yang baru, ganti nomor WA. Itu bisa menjadikan teman-teman lebih tenang, lebih aman, lebih rileks hidupnya. Jangan memikirkan ini terlalu dalam atau malah fokus gimana caranya bayar hutang, padahal teman-teman nggak punya uang sepeser pun. Nah, ini tidak boleh ya teman. Jadi teman-teman kalau sudah tidak punya uang dan mentok sangat terpaksa, ya sudah digalbaykan saja. Itu Uangme ya. Untuk yang ketiga. Untuk yang keempat adalah Bantu Saku. Nah, Bantu Saku juga terkonfirmasi aplikasi yang baru perintis usahanya, jadi tidak sebesar semasif dari Akulaku dan Kredivo yang sudah bertransformasi jadi pinjaman online ke multi finance. Jadi pendananya lebih kuat, lebih maju perusahaannya, lebih banyak investornya, lebih sumber dana pokoknya lebih kuat. Jadi tidak akan mungkin bisa goyang kalau Akulaku dan Kredivo. Tapi untuk Bantu Saku ini karena permodalannya cekak, jadi untuk membayar debt collector dia tidak punya uang ya teman. Jadi terkonfirmasi untuk Bantu Saku ini sampai detik ini belum saya dengar berita tentang debt collector yang nagih ke rumah. Jadi buat yang galbay di aplikasi Bantu Saku lebih tenang saja, jangan panik, jangan
yang namanya stres tentang masalah ini, yakinlah aplikasi Bantu Saku ini belum ada debt collectornya, nagihnya cuma lewat WA dan telepon. Jadi ini bisa menjadi angin segar ya buat teman-teman agar ke depan lebih santai saja untuk menghadapi ini. Nah, ini yang keempat Bantu Saku. Untuk yang kelima atau yang terakhir adalah Lastborn dari Lazada Paylater. Nah, Lastborn ini mengikuti saudara-saudaranya yang lain ya teman, seperti Shopee Paylater duluan Shopee bekerjasama langsung ada Shopee Paylater, Tokopedia juga bekerjasama ada Tokped pakai GoPaylater, dan ini yang terakhir Lastborn dari Lazada Paylater. Nah, kita tahu pengguna Lazada Paylater tidak sebesar Tokopedia dan Shopee Paylater atau TikTok Paylater, itu penggunanya cuma sedikit sekali. Jadi cakupan wilayah untuk orang yang galbay di aplikasi Lazada Paylater juga cuma sedikit ya teman, karena penggunanya cuma sedikit, yang galbay juga kemudian malah lebih banyak. Kenapa mereka berbondong-bondong galbay di aplikasi Lazada Paylater? Karena aplikasi ini termasuk aplikasi yang lemah ya teman. Lemah dalam artian aplikasi yang masih kecil, masih berkembang, tidak sebesar Tokopedia atau Shopee Paylater yang lebih besar cakupannya dan lebih memberikan limit yang besar. Kalau limit dari Lazada Paylater itu tidak sebarbar Shopee ya teman. Shopee sampai 30 juta teman saya bisa dapat, tapi untuk Lazada Paylater 5 juta saja sangat ngos-ngosan sekali ya teman. Jadi aplikasi ini memang cekak modalnya tidak sebarbar Shopee Paylater atau Tokopedia. Tokopedia juga bisa sampai 25 juta rupiah, ini cepat sekali untuk mendapatkan limit yang besar, tapi Lazada Paylater ini cekak sekali per modalnya. Nah, ternyata developernya juga otomatis tidak ada karena ya pendadaannya cuma sedikit, yang galbay banyak sekali. Jadi Lazada Paylater ini juga kemungkinan besar tidak akan ada developernya, dan untuk kekuatan dalam penagihannya itu cuma sebatas WA dan telepon saja. Jadi teman-teman yang sudah galbay di aplikasi Lastborn dari Lazada Paylater ini akan lebih tenang hidupnya, karena ini cuma nagih lewat WA dan telepon, tidak punya kekuatan uang untuk membayar developer untuk menagih teman-teman. Jadi teman-teman akan aman ke depannya dari penagihan Lastborn ini. Yang harus teman-teman pahami adalah aplikasi Lazada Paylater ini sekarang juga terkandung masalah ya teman. Jadi ada masalah finansial, dan ini berhubungan dengan aturan OJK yang mereka langgar, dan ke depan semoga kita berharap semoga aplikasi Lastborn akan bangkrut dengan dirinya dan kita utangnya bisa lunas ya teman. Dan sekali lagi saya tekankan buat teman-teman, kalau sudah mentok gak punya uang ya sudah digalbaikan saja, tapi jangan bermasal-masan atau malah pesimis dalam hidup. Jadikan galbay ini sebagai motivasi hidup agar lebih bekerja keras lagi, lebih menanamkan spirit untuk bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Saya galbay sekarang tidak apa-apa, tapi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kalau saya punya usaha yang lebih mantap, perekonomian saya lebih kuat, saya akan melunasi semua hutang saya. Mindset itu harus ditanamkan di sini. Jadi tidak boleh yang namanya lari dari tanggung jawab. Kita harus jadi ksatria, jangan jadi pengecut. Kalau punya hutang dibayar, tapi momentumnya saja yang diganti. Jadi tidak sekarang, karena sekarang kita ekonominya sedang sulit. Nah, saya video dari saya semoga bermanfaat. Tetap semangat, kehidupannya lebih baik.